Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, kita diberkati satu minggu ini. Tidak kelaparan. Tuhan pelihara kita. Amin. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Haleluya Yesus.
Hatiku ayam tenteram, hatiku ayam tenteram. Ayam boten. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Ayo semuanya
latihan joget nanti di surga joget terus 24 jam. Haleluya, puji Tuhan. Masih percaya janji Tuhan, setia Tuhan genapi dalam hidupmu? Amin. Amin. Nantikan dan bersabarlah, pasti mujizat dan janjinya digenapi Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
setiap jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendapatkan berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kiranya hari ini Ibu Bapak mengalami keajaiban Tuhan yang datang dengan segala pergumulan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan solusi yang konkret, solusi yang nyata, yang datang dalam tubuh yang kurang sehat. Hari ini Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Amin. Yang datang dalam kegundahan hati, ketika merasakan jalan buntu dalam hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang datang membawa pergumulan soal keluarga dan ekonominya dan pekerjaannya, hari ini percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Pagi-pagi selamat, saudaraku. Makanya selamat siang, siang-siang selamat. Selamat malam, malam-malam selamat. Jadi pagi, siang, malam kita selamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 aturan hidup yang mungkin tidak pernah dicatat dengan waktu. Ya, ada 3 aturan hidup. Yang pertama, jika kamu tidak pergi mengejar apa yang kamu mau, kamu tidak akan memilikinya. Yang kedua, jika kamu tidak mau bertanya, jawabannya akan selalu berkata tidak. Dan yang ketiga, jika kamu tidak bergerak maju, kamu tidak akan tetap di tempat yang sama. Jika kita tidak mau bergerak maju, maka kita akan tetap berada di tempat yang sama, karena kita nggak akan mau bergerak maju. Saudara, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ingin hidupnya diberkati Tuhan, banyak orang ingin doanya dijawab Tuhan, banyak orang ingin sesuatu yang ada dalam hidupnya itu menyenangkan. Tapi ada banyak fakta mengatakan dan terlihat nyata bahwa orang yang menginginkan tidak mau bergerak maju. Kadang-kadang kita harus mundur sih. Kadang-kadang kita harus bergerak ke samping. Tapi idealnya, kalau mau cepat sampai, kita harus bergerak maju lurus, seperti ada dalam perjalanan jalan tol. Saudara, mungkin akan bergeser ke kanan, tapi itu secepat kilat. Kalau lambat akan ketabrak kendaraan yang lain. Kalau berhenti, celaka. Di jalan tol berhenti di tengah, celaka. Saudara, jadi apakah kita mau mewujud nyatakan apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi keinginan kita? Tapi ternyata kadang-kadang faktanya apa yang kita inginkan dan kehendaki itu tidak terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jika kamu tidak mau pergi mengejar apa yang kamu mau, maka kamu tidak akan memilikinya. Jangan pernah berharap memilikinya jika kita tidak mau menjemput bola. Sekarang persaingan sudah ketat, ya. Kalau tidak bergerak,
Ya, kita hanya menunggu di tempat itu seperti menunggu tetesannya embun. Dapat sih, rezekinya dapat, tapi seperti tetesan embun. Tidak mengalir dengan deras. Kadang-kadang yang mengejar pun itu juga sama halnya seperti menjaring angin, karena yang dikejar salah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat lalu apa yang harus kita lakukan untuk dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Katanya Tuhan itu maha baik, katanya Tuhan itu maha pengasih, katanya Tuhan itu maha pemurah. Tapi kenapa ketika kita berseru kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu membisu? Kenapa? Pasti ada yang salah. Ya. Ketika kita membenarkan sesuatu alat supaya alat ini menjadi alat yang bisa kita pakai, tapi sepertinya alat ini tidak mau hidup. Ibarat contoh, kita sudah tekan tombol off atau tekan tombol on pada sebuah laptop yang kita mau operasikan, tapi kondisi baterainya lowbat dan kabel untuk ke saluran listriknya belum dicolok, mau diklik-klik, mau dipencet-pencet, laptop itu tidak akan pernah hidup. Kenapa? Karena lowbat. Karena apa? Setrumnya nggak ada. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan? Jawabannya cuma satu. T-A-A-T, taat, manto. Ya. Taat itu mudah dinyanyikan, seperti B-A-I-K, baik, mudah dinyanyikan. B-A-I-K, baik, anak sekolah minggu. T-A-A-T, taat, itu juga mudah dinyanyikan. Tapi ketika bernyanyi, apakah sampai meresap dalam hati sanubari kita, saudara yang dikasih Tuhan? Nah, ibu bapak, ketaatan menggandeng berkat. Tidak ada berkat yang tercurah itu tanpa adanya sebuah ketaatan. Mau kerja keras kita sekeras apapun, ya, tanpa ada ketaatan kepada Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa berbuat banyak hal ketika ia tidak menempel kepada pokok anggur itu. Nah, di sini ketaatan menggandeng berkat, mari melekat dengan Tuhan sebagai sahabat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, kali ini saya mau berbicara bahwa Tuhan itu sahabat orang yang setia, orang yang taat. Ya, bukan kita itu sebagai budak, tapi secara hukum kita itu memang budaknya Allah, hamba Allah. Ya, tapi secara rohani kita itu anaknya Allah. Ya. Tapi secara pergaulan saya mau katakan kita itu sahabatnya Allah. Kenapa? Aku selalu menyertaimu. Apapun, kapanpun, dimanapun. Immanuel. Jadi dia sahabat sejati kita. Nah, berkat itu mengikuti kesetiaan kita dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan. Sudah selama 4 minggu kita sharing tentang berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah 4 minggu diulang-ulang.
kunci untuk menikmati berkat pemeliharaan Tuhan itu hanya satu. Yesus jawabannya T-A-A-T, taat. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang menginginkan hidupnya enak, orang menginginkan hidupnya mengalami apa yang dia doakan itu terjawab, tapi banyak orang tidak mau mencari sumbernya. Hanya sumber, kalau yang pertama itu sumber primer, yang kedua sumber sekunder, yang ketiga sumber tersier, yang keempat sumber apa tuh? Lali ya, kelalai. Ya kan? Rembesan. Tahu rembesan? Kalau orang Purwokerto bilangnya lumayan dapat seripilan. Ya, seripilan. Ya. Seripilan itu remah-remah. Ya kan? Kita mengharapkan remah-remah dengan menempel kepada seseorang, tapi kita melupakan sumbernya untuk mendapatkan yang utama, yang primer, berkat yang sesungguhnya yang Tuhan mau kasih. Nah, saudaraku, satu hal yang perlu kita tahu dan harus mau tahu untuk hidup dalam sukacita hanya satu: mendekatlah kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang belajar dari kehidupan Noah. Spirit of Noah. Ya, semangat Nuh. Bagaimana Nuh hidup? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan Ariel Noah ya. Ya, kalau artis itu banyak yang ini ya. Awalnya mungkin dia menciptakan lagu, ini artis-artis, khusus artis Kristen. Awalnya lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, karena merasa ada sesuatu yang dibutuhkan, hari-hari ini banyak artis rohani menjual nama Tuhan, memakai nama Tuhan supaya dapat keuntungan. Awalnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan, prolog yang diberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini mereka memperjualkan beli, menjual belikan. Nah, itu saudara. Tapi berbeda dengan Noah yang ini, saudaraku. Berkat Tuhan mengikuti ketaatan. Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-6. Sebenarnya saudara bisa membaca Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai 11 kita akan melihat cuplikan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi, ya, Allah melihat, mengunjungi, ya, penilai. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Dunia sudah rusak, ya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Dunia sudah rusak, ya, karena menjalankan hidup yang rusak di bumi. Apa kata rusak ini? Rusak ini punya pengertian, ya, menjalankan hidup dengan penuh kejahatan. Kenapa? Di atas disinggung soal kekerasan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan
sampai pada Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan melihat, menilai bagaimana manusia hidup semau-maunya, ya. Dikatakan aku menyesal. Bayangkan kalau Tuhan menyesal, ya. Kalau kita menyesal aja bagaimana kita perasaannya? Ada seorang ibu, ya, yang berkata, aku menyesal melahirkanmu. Kenapa? Bayangkan betapa sudah pahit hati seorang ibu itu ketika berkata kepada seorang anak yang dia lahirkan itu menjadi jahat, sehingga dia mengungkapkan isi hatinya, aku menyesal. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan kita. Makanya Tuhan mengambil keputusan, akan ku bumi hanguskan, akan ku tenggelamkan, akan ku binasakan penduduk seluruh bumi beserta dengan isinya. Tapi hanya satu pribadi yang membuat hati Tuhan yang terluka itu menjadi tersentuh. Siapakah dia? Ya, yang membuat, ya, keputusan Tuhan itu sedikit berubah. Yang tadinya mau dibinasakan semuanya, tapi gara-gara ada satu orang yang bernama Nuh, Tuhan tergeraklah hatinya untuk memiliki keputusan yang berbeda. Perhatikan di sini ayat yang ke-8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Spirit Nuh, semangat hidup Nuh, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia itu apa? Ya. Nuh mendapat sesuatu yang berbeda dalam kacamata Tuhan. Wah, kayaknya satu orang ini gak bisa disamakan dengan yang lain itu. Kayaknya satu orang ini tidak boleh sama dengan yang lain itu, karena dia bisa membuat Tuhan senang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang selamat hanya Nuh dan pengikut Nuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini semangat Nuh berusaha menyenangkan hati Allah walaupun hidupnya tak sempurna. Apakah Nuh itu gak punya dosa? Punya. Ya kan? Nuh bukan orang yang terlalu sempurna, tapi Nuh itu mendapat sorotan, ya, perhatian Tuhan itu penuh. Kenapa? Karena Nuh berusaha, ya, menyenangkan hati Allah walaupun tidak sempurna usaha kita. Kita maunya menyenangkan Allah. Kita ada usaha, tapi kita maunya menyenangkan Allah, tidak mau bergerak, maka kita tidak bisa menarik hati Allah, membuka pintu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya, semangat yang pertama, ya, spirit yang pertama berusaha menyenangkan hati Allah supaya kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu apa yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Ya, sekali lagi, kasih karunia itu apa yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan sesuatu yang kita anggap tidak memenuhi standar, tapi kita mendapatkan sesuatu yang maksimal, itu kasih karunia. Ya, harusnya upah kita cuma 50.000, tapi kita mendapatkan 100.000, itu kasih karunia. Ibu bapak,
Harusnya pendapatan kita itu dalam satu minggu tidak sampai dari minggu ke minggu, hanya minggu sampai ke Kamis, tapi kita sampai dari minggu sampai ke minggu itu kasih karunia. Kalian coba dihitung ya, pendapatan kita berapa? Karena kita masih berbicara hari terakhir di bulan 10, masih soal berkat. Saudara, ya, pendapatan kita berapa per hari? Pengeluaran kita per hari berapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini harga semua sembako sudah mulai merangkak. Nah, ya, jika kita melihat pendapatan kita satu hari tidak sebanding dengan pengeluaran yang kita lakukan, itu kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Tapi jangan terlena, ya, jangan terlena. Kenapa? Kalau terlena kita nggak ngapa-ngapain. Karena kasih karunia, ya puas dengan apa yang ada. Cukupkanlah dengan gajimu. Puas, langsung puas. Bukan berarti tidak bersyukur, tapi punya mimpi hidup yang lebih baik. To the next level, go up. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang kedua, sepenuh itu dengan segenap hati mengasihi dan menaati Tuhan. Walaupun pada perjalanan hidupnya ada banyak hal yang membuat terpeleset. Ya. Nuh itu seorang petani anggur. Ya. Anggur pada zaman itu setelah pasca air bah, tanah itu begitu subur gembur, lebar celep, tumbuhlah buah. Buahnya gak kecil-kecil, gak kuningan, gede-gede. Orang ayo anggur neng Purwokerto, anggur yo gede-gede. Nah, anggurnya gak asam, manis. Akhirnya lah dibuatlah sama anggur yang difermentasi, yang ada blekuduk-blekuduknya. Disitulah sampai terlena menikmati jerih lelahnya, mabuklah dia. Bukankah orang yang tak sesempurna yang kita bayangkan, pernah terpeleset, pernah jatuh, tapi dia mendapatkan ya penilaian khusus oleh Tuhan. Karena yang pertama berusaha menyenangkan hati Allah, yang kedua ya hidupnya dengan segenap hati mengasihi dan menaati Allah dengan hidup benar dan tak bercela. Ya, hidup benar tak bercela. Sepanjang hidupnya berjalan langkah demi langkah dalam iman. Bagaimana sih orang hidup berjalan langkah demi langkah dengan iman? Nanti ada orang sorohan kali. Jangan sok rohani lah. Ini sedikit ya, ada banyak yang terganggu. Padahal hidupnya sudah benar. Orang yang rohani itu orang yang melakukan apa yang dia percayai, apa yang dia katakan, apa yang dia tulis dalam status itu dilakukan. Itu orang yang rohani. Orang yang rohani kata-katanya dengan tindakannya tidak pernah sama. Itu namanya tidak berintegritas. Plit-plat. Ya. Nah, ibu bapak, Anda mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan dengan segenap hati, ia hidup benar dan tak bercela sepanjang hidupnya. Langkah demi langkah berjalan dengan apa buktinya? Periksa ayat yang ke-9.
pasal yang ke-6 itu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Noah itu selalu bertindak berdasarkan perintah. Nuh mengambil keputusan dalam tindakannya selalu berdasarkan perintah Tuhan. Kalau kita bertindak berdasarkan kemauan kita, ya kan? Mau ke gereja, masih males lah. Mau ibadah, masih males lah. Ini ada penawaran Bapak Ibu Saudara, apalagi bagi seorang pedagang, ya. Bagi seorang pedagang, orang yang punya toko, orang yang punya bisnis, di hari Minggu ada penawaran. Pas jam ibadah, nanti saya mau ke rumah mau beli ini. Pas jam ibadah, kita milih pergi ibadah atau kita batal ibadah hanya menunggu orang ini. Kira-kira banyak pilihan yang mana? 60 musuh 40%. Saya dulu 10 tahun ada di lokasi pasar. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ibadah jam 10, masih ada kesempatan jualan di pasar itu jam 6 sampai jam 9. Tapi rame-ramenya pasar itu jam 9 sampai jam 11. Bisa konsisten, punya komitmen kalau jam 10 bisa ibadah. Anda lumayan, mumpung rame. Mumpung rame. Kadang-kadang kalau mau ibadah gak mandi, ya buru-buru nutup tokonya. Masih pakai ala kadang, kadang celana pendek, ya masuk ibadah. Katanya mengasihi Tuhan. Udah pernah mengalami hal yang seperti itu, ya. Kan minggu besok masih ada hari Minggu, iya kalau minggu besok masih hidup. Kalau tamat, ya minggunya kemana? Nah, itu saudaraku, godaan seorang pengusaha, bisnismen, orang punya wirausaha. Ada banyak godaan ketika jam ibadah itu berlangsung, ya. Padahal jam ibadah itu kok ya paling banter 2 jam, ya. 2 jam HP kita itu bisa dimatikan, kecuali kita pakai untuk ibadah, ya. Supaya kita bisa konsentrasi menikmati ibadah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Berjalan langkah demi langkah. Nuh selalu bertindak tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Itu bertindak langkah demi langkah dalam iman. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, luar biasa kan? Nuh bertindak tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nuh tidak mengurangi dan tidak menambahi. Ketika Nuh disuruh membuat sebuah bahtera, Nuh hanya bisa berkata siap. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau kita ke pelabuhan, kita melihat kapal segitu gedenya, kira-kira berapa lama kapal itu bisa selesai? 1 bulan kah? 2 bulan kah? 3 bulan kah bisa selesai buat kapal itu? Ini zaman modern sekarang, yang bisa begitu cepat dengan alat-alat canggih dan alat-alat berat. Pada zaman itu, yang laki-laki itu cuma 4, Nuh dan 3 menantu. 4, yang 4 wanita. Sementara orang-orang lain yang ada di kota itu tidak mau mengikuti apa yang dilakukan Nuh. Wah, sudah gak waras nih orang. Terang-terang bikin
Bahtera bikin perahu di atas gunung, ya, di dataran tinggi, sudah nggak waras. Ini cerita versi yang lain, ya. Nuh diejek, ya, tapi Nuh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bayangkan berapa lama? Saya kira tangan Nuh sampai kapalnya tebel-tebel itu, ya. Kapal membuat kapal. Pada waktu itu belum ada, ya, mesin penghalus serut kayu itu untuk menghaluskan, kan? Untuk membelah kayu, untuk bikin papan itu belum ada, ya. Pisau kampak yang setajam sekarang itu belum ada. Bayangkan, yang dikerjakan Nuh itu berat, sangat berat, ya kan? Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Nuh mendapatkan hak untuk bekerja membangun bahtera. Hanya orang yang mendapatkan hak untuk melakukan pekerjaan, dialah yang punya hak untuk menikmati hasil pekerjaan. Ini dari sisi bisnis dan karakter. Hanya orang yang bekerja yang berhak mendapatkan upahnya. Nah, Nuh mendapatkan hak untuk bekerja membangun bahtera. Dia dikasih proyek sama Tuhan. Proyeknya itu nggak tanggung-tanggung, membuat bahtera 300 hasta. Kalau kita periksa, ibu bapak yang dikasih Tuhan, buatlah air yang kepadat, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, khusus kayunya. Bahtera itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Kalau saya membaca keterangan, bahtera Nuh itu 1,5 kali lapangan sepak bola. 1,5 kali lapangan sepak bola. Nah, terus tingginya bahtera itu, ya, bangunan tingkat 4. Ini 4 meter. Berarti kalau ke atas kali 4. Panjangnya 1,5 lapangan sepak bola, 1,5 alun-alun. Jangan alun-alun yang kecil, ya. Alun-alun yang selevel taraf normal standar, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu dikerjakan hanya 4 orang pria. Kalau kita melihat catatan di sini, karena yang mau mengikuti perintah Tuhan itu hanya Nuh. Yang lain hidup semau-maunya, sesuka-sukanya. Bahkan wah, luar biasa seperti Sodom dan Gomora. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Nuh diberikan proyek oleh Tuhan, dia berikan pekerjaan oleh Tuhan, dan pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang ringan, tapi pekerjaan yang berat dan besar, mega proyek. Bangsa Indonesia sudah bisa membuat kapal itu sudah puluhan tahun. Tidak bisa produksi secepat kilat. 1 tahun dapat 1 kapal. Wah, itu udah luar biasa, ya. Tapi faktanya belum. Sudah yang dikasih Tuhan, jika kita masih diberikan pekerjaan, bersyukurlah. Jika kita hari ini masih bisa bekerja, bersyukurlah. Kenapa? Ya karena kita berhak menikmati jerih lelah kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Nah, berikutnya, Nuh itu orang sabar. Bayangkan, mengerjakan dengan alat tradisional, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, dengan alat tradisional untuk membangun, ya, bahtera segede gaban itu, ya. Kalau bukan orang sabar, sudah males. Kenapa? Kapan selesainya? Ya bisa bayangin sih.
buat pintu aja, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya masangin nempel-nempel ini aja sebulan. Ini yang sudah potong kayu segede itu, dibelah kayunya jadi papan, diukur-ukur ya, dipasang. Kalau nggak orang sabar, tukang itu orang sabar. Kalau nggak sabar, ya nggak jadi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya mencoba mengganti handle anak kunci pintu besi yang cuma lihat panjang pintu kunci anak kunci itu segini, tapi ketika yang kita kerjakan itu kualitasnya wow, ya, dibor nggak tembus. Satu hari salah coba lagi, akhirnya ya dengan rekayasa bisa dipasang. Satu hari hanya masang anak kunci. Nah ini bikin baterai segede gaban. Berapa hari? Kalau bukan orang yang sabar, saya aja udah bete. Masa gak jadi-jadi? Nah, anak kuncinya nih, ibu bapak yang dikasih. Makanya kalau tukang itu pekerjaannya bagus, kasihlah penghargaan. Sudah kerjanya bagus, kerjanya cepat, patut mendapatkan apresiasi. Kita puas, hasilnya memuaskan, dia kerja cepat dan hasilnya maksimal, patut diapresiasi, jangan pelit-pelit. Kalau kita panggil lagi gampang, ya kan? Pak tolong, ya benerin ini, gampang. Kenapa? Kita orangnya ya cekli, ya cekli. Bu Elina, cekli itu apa? Cekli? Hah? Gak jelas? Oh, punya aturan. Ya. Aturannya ya, Anda puas, saya puas. Cekli. Ya kan? Ini orang yang sabar dan konsisten. Ya, kalau saya sih kurang konsisten ya, Bapak Ibu. Kalau saya orang yang kurang konsisten. Kenapa? Kalau saya lagi senang, saya akan kerjakan ini sampai berhari-hari ini. Ya, tapi kalau saya sudah bosan, saya tinggalin, saya kerjakan yang lain ini, ganti pindah. Nanti dulu ya kamu. Selesai nggak selesai, aku mau ini. Itu nggak sabar, nggak konsisten karena pengennya semuanya dikerjakan. Ya, konsisten dan taat. Taat sekali tuh. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Bayangkan saudaraku, kalau buat kapal baterai itu setengah hati, masak sekrupnya, yang pantainya itu tidak sungguh-sungguh, ya kena hantaman banjir, air bah jebol, wes, bisa bayangin, tenggelam, binasa, mati. Nah, ibu bayangkan, no ini sungguh-sungguh kerjanya. Orang yang taat kepada Tuhan punya kerja yang konsisten dan dia akan memiliki ketekunan terus-menerus. Ya mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya lakukan bagian-bagianmu dan nantikan Tuhan lakukan bagiannya. Dan kemarin saya mendapatkan lagu ketika saya lihat-lihat di YouTube, ya, aku wis gak rewel Gusti. Orang yang taat itu gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Kalau Bapak Ibu nonton YouTube-nya di yang saya posting di grup, aku wis gak rewel Gusti. Orang rewel apa sih? Taat. Gak rewel itu taat. Ya menutup. Ini versi
versi Jawa Timuran, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya. Allah yang setia. Di sini ibu bapak konklusinya, Kejadian 6:14, buatlah bagimu bahtera, sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Allah setia dengan orang yang taat kepadanya. Ya, statement ini, Allah setia dengan orang yang taat kepadanya. Ya. Jadi Allah itu selalu komitmen memegang pernyataannya. Ya. Allah itu Allah yang setia, ya, dengan orang yang taat kepadanya. Yang kedua, Allah tidak selalu melindungi kita dari kesulitan dan masalah. Allah tidak akan, ya, ibu sekali lagi, ketika kita mencari Tuhan, ya, kita tidak dikasih garansi untuk bebas dari masalah. Tapi garansi yang diberikan Tuhan ini, ya, Allah tidak selalu melindungi kita dari kesulitan dan masalah, tetapi memelihara kita tanpa menghiraukan kesulitan dan masalah. Jadi fakta itu akan berubah ketika kita bersama dengan Allah kita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita apa? Allah yang kita cinta. Allah yang cinta kita semua. Oh iya. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah heran. Sebenarnya lagu itu tulisannya Allah yang mengherankan. Karena kalau dinyanyikan Allah yang mengherankan, kan gak enak. Makanya sampai penyanyi lagunya, penulis lagunya dipotong. Allah yang heran. Sebenarnya Allah yang mengherankan. Ya, memelihara kita tanpa menghiraukan kesulitan dan masalah. Walaupun ada kesulitan dan masalah, ketika Allah melihat kita sebagai hidup dalam kacamata Tuhan menyenangkan, kesulitan dan masalah itu bisa Tuhan tepis. Ya kan? Kita harus berani belajar berjalan di tengah badai, berjalan di tengah-tengah masalah, supaya kita kuat. Ya, berjalan di tengah-tengah masalah. Kalau kita menghindari masalah, kita lari dari masalah, ya, kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita berdoa, Tuhan tolong, tidak bisa. Kita harus masuk. Ya. Tuhan itu tidak menghiraukan kesulitan dan masalah yang kita hadapi, tapi Dia akan terus memelihara kita yang punya spirit seperti Nuh. Ketaatan adalah komitmen jangka panjang. Ketaatan itu bukan sekedar olah rasa yang hari ini saya bilang, ya Tuhan saya mau taat, saya mau mengasihi, saya mau mencari, saya mau menjadi murid yang sejati. Ada orang yang baru bertobat katanya, saya mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, tapi ketika ditanya, ayo ibadah, gak datang. Ketika ditanya, ayat Alkitab apa yang sudah kamu baca dan menarik perhatian, bingung. Yesus yang mana yang ingin kamu sembah? Bingung saya melayani orang yang seperti ini.
Punya Alkitab? Ada. Saya kasih Alkitab. Noel aja nggak tahu, orang Purwokerto asing Noel nggak tahu. Gramedia nggak tahu, toko buku nggak tahu. Orang Purwokerto asli nggak tahu toko buku. Dah nggak usah cari toko buku, nggak kasih baru. Ragu, kalau saya aja ada roto-roto anyel apalagi Tuhan gitu loh. Kalau saudara pun bisa punya rasa gemes apalagi Tuhan. Katanya mau mengasihi aku, tidak mau mendekat kepadaku. Katanya mau menjadi muridku tapi tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan. Ah itu nganyel oke. Ketaatan adalah komitmen jangka panjang. Kita berusaha hidup dalam kesetiaan, tapi ada kalanya bisa jatuh dan terpeleset. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sebuah slogan dari LK3. Sibuk tapi tidak berisik ketika masalah datang dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah dan pergumulan, kita boleh sibuk tapi jangan berisik. Ya. Mengatasi keributan tanpa harus ada keributan. Banyak orang sok sibuk, hasilnya nggak ada. Ya. Menghadapi masalah boleh ribet, tapi tak harus ribut-ribut. Kita semua punya masalah. Orang lain tidak akan heran kalau kita punya masalah, karena mereka juga bermasalah. Ya kan? Masalahnya apa? Kalau kita hari ini memiliki masalah kesehatan, orang lain juga punya masalah dengan kesehatan. Kalau hari ini kita punya masalah keluarga, orang lain juga punya masalah dengan keluarganya. Kalau hari ini kita punya masalah dalam pekerjaan, orang lain punya masalah dalam pekerjaan. Kalau hari ini kita bermasalah dalam hal keuangan, orang lain pun punya masalah dalam hal keuangannya. Jadi, tak usah ribut-ribut. Ya, saudara, slow aja. Taat menghadapi perintah, taat kepada perintah Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah dan pergumulan yang datang. Walaupun ada banyak masalah, tetaplah percaya bahwasanya Tuhan selalu setia dengan janji firman-Nya untuk memelihara hidup orang yang taat. Kuncinya tetap satu, nggak ada yang lain. Kalau ganti kunci yang lain, berubah suasana. Kalau Mas Unggul bolehlah diganti kunci. Taat bukan berarti tanpa masalah. Ketaatanmu itu bermasalah, saudaraku. Dengan taat kepada perintah Tuhan, Nuh harus menderita, bekerja keras pagi siang malam, ya, mengikut sertakan istrinya, mengikut sertakan anak-anaknya, mengikut sertakan menantunya untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidupmu. Nah, ini yang lagi viral Bapak Ibu, kalau hari kemarin dan hari ini melihat di media sosial, ini yang lagi viral. Bagaimana seorang keluarga muda punya gaji, ya, suami istri, ya. Suami pendapatannya 1.800.000, pendapatan istri cuma 500, ya. Total 2.300.000, tapi bisa ada saldo. Rinciannya, wajibannya, ya, untuk anggaran rumah, budget rumah, listrik, SPP anak, kuota, lain-lain sebesar 1.480.000, ya. Untuk kebutuhan beras, terhadap subsidi beras, ya, tiap bulan, ya. Gas, belanja bulanan, belanja mingguan, peralatan anak total 630. Kebutuhan yang kecil-kecil, imunisasi, ada yang punya anak, yang tidak punya anak bisa alokasi kebutuhan yang lain, harusnya surplus. Ya, pendapatan cuma 2.300.000 tapi punya saldo.
masih bisa, katanya masih bisa sedekah. Sisa 80.000 untuk dana darurat. Darurat itu apa? Ya bisa digunakan untuk hal yang lain sudah yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak, ada masih sisa pendapatan. Saya kira orang ini hidupnya benar. Suami istri bekerja, walaupun pendapatannya segitu, tapi masih bisa mengelola keuangannya untuk keluarganya. Hari ini kita bisa bersyukur, haleluya. Oke. Di tangan Tuhan kekurangan kita menjadi kelimpahan. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 paku. Ya, apa yang kita punya kita bawa kepada Tuhan. Ya, pastikan Tuhan akan memberikan garansi bahwa kita akan memiliki kelebihannya. Amin. Kalau kita bisa mengelolanya. Ya, ada pelangi sebab sehabis hujan, ada berkat di balik semua masalah. Saya mau katakan sekali lagi bahwa sering kali saya berulang-ulang bahwa di balik setiap masalah ada berkat yang menanti. Ya, di balik setiap masalah ada berkat yang menanti. Firman Tuhan akan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu akan selalu baru tiap pagi, tiap hari akan selalu baru. Tuhan bisa gantikan yang lebih baik daripada hari kemarin. Jika kemarin kita merasa kehilangan hari ini, kita bisa menikmati suasana yang baru. Ada pelangi sehabis hujan. Ada berkat di balik semua masalah. Ya. Kejadian 7 ayat 1 berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang jahat ini. Berusahalah sekeras mungkin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi orang benar, orang yang taat, orang yang setia, dan mengerjakan beban tugas tanggung jawab. Pasti ada upah. Saya percaya hal itu. Jika kita melakukannya dengan setia tanggung jawab kita, pasti kita akan menerima balasan yang setimpal. Pakai kata setimpal. Ada amin? Amin. Kita masih percaya kepada Tuhan? Amin. Kalau kita dikasih tugas dan tanggung jawab, apakah kita siap berkata seperti itu, tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan? Walaupun itu berat, kita meniru gaya Nuh. Nuh berusaha taat walaupun berat. Bayangkan, ya, potong kayu segede-gaban, capeknya bukan main. Ya. Belah kayu segede gaban pasti juga lama. Pekerjaan yang paling saya tidak suka sebenarnya adalah satu, menyetrika, kedua adalah menggergaji. Karena kerjaannya itu monoton. Ya monoton. Ya, ada variasi yang lain nggak bisa. Dan mau gosok pakai gaya apa kan tetap gini aja. Lelah, ya, hidupnya ya kayak gitu terus. Nah, ibu bapak, bersyukurlah kalau hari ini kita masih punya pekerjaan. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita mengalami pencerahan dan mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang setia dengan firman-Mu, dan kami mau melihat hal baik yang dialami Nuh. Ketika orang lain melakukan semua kejahatan, Nuh tetap hidup di tengah-tengah dalam kebenaran Tuhan. Kalau orang lain kebanyakan tidak mau mencari Tuhan, Nuh di tengah-tengah orang yang seperti itu tetap mencari Tuhan. Ketika orang lain tidak mau dikasih tanggung jawab, Nuh tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Nuh
istri dan anak dan menantu. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan dalam keluarga kami. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan dalam pelayanan kami. Ketika kami mau mengasihi Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh, kami ingin melihat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu yang hari ini dengan setia beribadah. Dalam berkat nama Yesus yang datang dengan segala keluhan, kelemahan tubuh, Tuhan jadikan sehat, jadikan sembuh, jadikan tahan. Yang hari ini datang dengan segala pergumulan, rumah tangganya, pekerjaannya, keuangannya, Tuhan memberkati lebih lagi, yang lebih baru, yang lebih fresh, yang lebih oke. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Amin. Kita mendapatkan pencerahan. Satu catatan yang sempat saya catat tadi saat firman Tuhan dijalankan, disampaikan. Catatan saya begini, berkat seringkali tersembunyi di balik proyek yang diberikan Tuhan. Nuh mendapatkan proyek dari Tuhan dan Nuh mengerjakan proyek itu dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Sehingga Nuh diberkati oleh Tuhan tidak hanya sampai kepada diri Nuh sendiri, tetapi sampai kepada anak-anaknya dan sampai kepada keturunannya. Hanya karena ada satu orang tua yang taat melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana seandainya kita mendapatkan suatu ketika Tuhan kasih kita proyek? Apakah kita seperti Nuh? Taat? Kalau kita mau berkat itu, maka jalani dengan ketaatan. Maka proyek Tuhan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang kami dapatkan dari firman Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati umat-Mu yang memberkati dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mengalami keluhan, mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan yang tetap setia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
berdoa buat jemaat Tuhan secara khusus yang hari ini bergumul, baik yang datang beribadah. Tuhan melihat seperti Tuhan melihat hidupmu. Ketika Tuhan melihat orang yang sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, meminta belas kasihan Tuhan turun atas umatmu yang setia, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jawab, Tuhan berikan solusi yang konkret dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bergumul dengan keluarganya Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi yang Tuhan cukupkan, tambahkan keberuntungan demi keberuntungan, tambahkan kapasitas, tambahkan kuasamu untuk dapat mengerjakan suatu beban tugas yang lebih besar. Amin. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa buat orang-orang tua kami, berdoa untuk Musriati, berdoa untuk Budarsono, berdoa untuk Pak Kiato dan Bu Kiato, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Ama Sujud, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Mama Seto. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan. Berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, pelihara orang tua kami ini Tuhan. Dalam masa tuanya semakin hari semakin membuat hati Tuhan senang. Berikan sehat, berikan kuat, cukupkan segala kebutuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Lastri. Tuhan, jika Tuhan izinkan, letakkan kuasa-Mu supaya dapat menjadi berkat bagi anak cucu menantu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Olin dan Diki yang mengalami kelemahan tubuh dalam berkat nama Yesus. Jadikan sehat, jadikan sembuh, jadikan tahan dalam berkat nama Yesus. Di dalam berkat nama Yesus ada pengharapan dan kuasa. Dalam nama Yesus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa bagi kota kita. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kami nikmati hari ini, bisa beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih buat berkat-berkat pemeliharaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai harus jatuh tergeletak. Mengucap syukur buat pekerjaan yang Tuhan boleh izinkan kami kerjakan. Masih mendapat kepercayaan untuk dapat bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk usaha-usaha yang kami kerjakan, dan Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dalam berkat nama Yesus. Tuhan berkati kota ini, berkati Purwokerto, berkati Banyumas. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa untuk Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, hikmat Tuhan terjadi sehingga Banyumas keluar dari kesulitan ekonomi,
Tuhan memberikan berkat dan menolong masyarakat Banyumas dengan berkat kesehatan, ekonomi dipulihkan. Dalam berkat nama Yesus, anak-anak Tuhan dibangkitkan untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Mari saudara kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan, diberkati warung, diberkati tokomu, diberkati usahamu, diberkati jerih lelah dengan keberuntungan demi keberuntungan yang akan engkau nikmati. Dalam nama Yesus, jika engkau percaya